doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mengundang Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami dasarkan dapat hadiratnya Bapa, karena begitu besar kasih dan setia Tuhan. Terima kasih kepada Iwanti ya, yang sudah membawa kita dalam doa. Nah, untuk hari ini kita akan lakukan proses pembelajaran kita tentunya berkaitan dengan materi kita, yaitu materi tentang transformasi. Ini sebelum itu Pak perlu cek dulu kehadirannya. Ini dari sekian banyak yang tidak hadir. Yumi Bang, tidak ada ya? Iya. Eunike? Eklesia? Tidak hadir ya? Elvin? Tidak hadir juga. Esek? Ada. Leonard? Ada. Akun? Tidak ada. Adriana? Mentari? Baik. Materi transformasi ya, transformasi. Saya rasa untuk transformasi ini kita sudah familiar dengan kata-kata itu ya. Yang namanya transformasi itu adalah biasanya kalau dalam film itu kan biasanya ada transformation ya. Jadi itu semua perlu perubahan. Jadi kalau diartikan bahwa transformasi itu adalah perubahan. Jadi kalau kita masuk pada pengertian daripada transformasi geometri itu adalah perubahan bentuk dan ukuran. Jadi saya rasa seperti itu. Dan berikutnya, jadi ini supaya kita supaya kita paham ya kata-kata yang bisa digunakan dalam pembelajaran kita. Ada geometri itu adalah salah satu cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang. Kemudian ada transformasi geometris tadi, adalah suatu proses perubahan bentuk dan letak suatu bangun geometri dari posisi awal ke posisi lain. Pelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan translasi dan refleksi menggunakan GeoGebra. Artinya nanti Anda harus bisa menjelaskan kepada orang lain ketika ditanya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan bayangan hasil translasi dan refleksi dari suatu garis secara matematis dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis penggunaan inverse matris berorder 2 dalam menentukan bayangan hasil refleksi dengan benar. Bagaimana hasil bayangan dari translasi? Kemudian, apakah kamu pernah bercermin di depan cermin? Seperti ini. Pernah tidak? Pernah. Nah, yang bisa digunakan untuk cermin itu apa saja? Kaca, air, apa lagi? Pokoknya banyak ya, banyak yang kita bisa gunakan sebagai cermin. Dan cermin itu kalau dalam pembelajaran kita ya, itu yang akan digunakan sebagai sumbu refleksinya. Kemudian berikutnya, pertanyaannya ketiga, apakah hasil refleksi, jarak benda, dan bayangannya sama terhadap sumbu refleksi? Sama ya. Kalau kalian berdiri di depan kaca, sama nggak bentuknya? Sama. Jaraknya juga sama. Kalau seandainya bayangan kita bisa kita ukur, itu jaraknya sama. Paham? Hanya yang berubah itu apa? Yang berubah itu posisi. Coba kalau kita bercermin di sini, ya cerminnya di depan. Berarti posisi kita sebelumnya di kanan pasti bergeser ke kiri. Kemudian sebutkan salah satu contoh alat yang sering kita pakai, yang salah satu komponennya menggunakan konsep transformasi geometris. Ya, tentunya dalam rangka bayangan seperti kamera itu adalah salah satu hasil aplikasi daripada transformasi. Kita lanjut, ini materi yang kita masuk pada materi yang pertama. Kira-kira gambar apa di depan? Kereta ya. Biasanya kereta berpindah dari posisi yang satu ke posisi yang lain, itu disebut terjadi perpindahan atau pergeser. Jadi untuk translasi itu apa? Dalam geometri terjadi setiap translasi dalam geometri terjadi jika setiap titik pada bidang datar berpindah melalui jarak dan arah tertentu. Jadi persamaannya itu adalah P dalam kurung X, Y, T translasi. Maka P hasilnya itu dapat dari X ditambah dengan A, Y ditambah dengan B. Ya, cara menghitungnya seperti ini ya. Cara menghitungnya, perhatikan yang baik. Nah, misalkan cara yang pertama tadi, ya kita lakukan secara matematis dulu ya, dengan menggunakan konsep rumus. Nah, tadi titik M saja yang aku jelaskan di sini, titik M. Titik M-nya adalah min 3 min 5. Dipindahkan, ditranslasi ya bahasa trennya itu
ditranslasi 4, berarti satuannya ke kanan. Kemudian min 3 satuan ke bawah. Jadi kalau yang di atas itu terjadi pada sumbu X, sedangkan kalau yang di bawah itu terjadi pada sumbu Y. Jadi kalau koordinatnya itu angkanya negatif berarti ke bawah, tapi kalau positif ke atas. Begitu pun sebaliknya tadi. Kalau positif berarti ke kanan, tapi kalau negatif berarti ke kiri, perpindahan. Nah ini secara matematis ya, sehingga bayangannya itu, bayangan dari titik M itu adalah 1, lihat ini prakteknya ya, min 3 ini. Nanti min 3 ditambah 4, karena posisi perubahan terhadap sumbu X ini. Kemudian kalau koordinat Y-nya, berarti kita ambil angka min 5, angka koordinatnya itu tadi ya. Nah, koordinatnya ini adalah min 5 ditambah dengan min 3. Jadi min 5 ditambah dengan min 3, berarti min 8. Maka didapat sudah titiknya itu 1,8. Ini kalau kita translasi. Kemudian refleksi. Nah, kalau refleksi bagaimana kalau refleksi? Refleksi itu seperti yang Pak Guru bilang tadi. Kita bercermin. Misalkan kalau posisi titik posisi titik A di sini, berarti kalau ini dijadikan sumbu refleksi, berarti posisi titik A nya bergeser ke sini. Misalkan titik ini ada segitiga ya, ada segitiga. Nah, segitiga ini kita letakkan di depan cermin. Cermin itu berlaku sebagai sumbu refleksi. Berarti posisi titik segitiganya itu kan, ini kan sebelumnya di sana. Jadi kalau masih bayangannya bergeser dia. Nah, posisinya kan di sebelah kanan. Ini posisinya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah depan, nanti itu belakang. Nah, posisi titiknya bagaimana? Posisi titik kita. Aku langsung praktek di sini. Jangan menggunakan kertas kasar. Aku langsung praktek di sini. Nah, misalkan ini aku ambil 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan titik A-nya aku tempatkan di sini. Berapa titik A-nya ini? A-nya ini adalah 2,2. Nah, misalkan ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Nah, titik A ini kita refleksikan terhadap sumbu Y. Berarti posisi titiknya itu pindah dia. Pindah mana? Pindah di belakang Y ini. Kan belakangi, ya. Berarti sudah otomatis. Nah, jaraknya dari sini ke sini itu berapa? 1, 2. Berarti jaraknya di sini juga sama. 1, 2. Berarti bayangannya ini di sini. Berarti sini berapa koordinatnya? Ya, min 2,2. Ini kalau kita jadikan sumbu refleksinya adalah sumbu Y. Tapi kalau sebaliknya sumbu X, berarti posisi titik A di sini, berarti bayangannya ini. Nah, membelakangi sumbu X, berarti posisinya di bawah sini. Paham? Nah, sedangkan ini hanya matriksnya. Jadi ini adalah matriks. Karena dari sini ya, untuk matriks itu. Tadi Pak Guru bilang kalau titik P koordinatnya adalah X, Y di refleksi terhadap sumbu, katakanlah sumbu Y, maka apa yang negatif tadi? Maka bayangannya itu adalah min X, Y. Kalau terhadap sumbu Y. Jadi kalau kita bentuk matriksnya, otomatis ini bayangannya, ini bayangannya berarti dipasangkan dengan koordinat titiknya. Ini kan X, ini Y. X, Y, gitu. Jadi ini adalah bayangannya, koordinat bayangannya. Ini adalah koordinat bayangan terhadap Y sumbu Y. Paham ini? Paham. Nah, terus bagaimana? Berarti ini sudah otomatis. Kalau kalau kita kalikan begini toh dalam matriks itu. Ini. Gitu. Ini kan min 1 kali X. Tambah 0 kali Y. 0 kali Y kan 0. Berarti min X tambah 0 berarti min X. Jadi hasilnya di bawah itu tetap min X. Nah, gitu toh? Ya. Dalam matriks yang ini toh. Ini kali X, 0 kali X, 1 kali Y. Berarti ini Y. Jadi untuk mempermudah kita, dari koordinat bayangannya itu masing-masing X adalah negatif X, Y adalah Y. Nah, silakan bentuk kelompok 4 orang sampai 6 orang. Ya, silakan. Aku kasih waktu 30 menit ya untuk menyelesaikan KTP-nya.
masih sama dengan tadi ya. Untuk tujuan pembelajarannya saya rasa sama. Kemudian untuk petunjuk umum ya, LKPD ini membuat 3 rumusan masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua, ikutilah langkah-langkah dalam setiap rumusan masalah pada setiap bukti masalah. Kemudian yang ketiga, gunakanlah media yang dimiliki sebagai sarana untuk mengerjakan aktivitas LKPD-nya. Kemudian yang berikutnya, kemudian salin dalam buku tugas dan simpan gambar kalian di HP kalian masing-masing. Jadi kalau kalian menggunakan GeoGebra tinggal diekspor seperti tadi ya. Yang Pak Guru bilang itu kalau kita menggunakan GeoGebra ya, tulis di kertas. Kamu tulis di kertas untuk LKPD-nya itu kan hanya ini untuk diskusinya kalian bisa langsung isi saja di LKPD, tapi salin nantinya untuk menggambar, salin di buku catatannya kalian atau buku tugas. ada pertanyaan untuk berkaitan dengan LKPD-nya? Silakan. Ada? Ya, silakan gambar. Ada yang mau bertanya? Nah, misalkan masalah 1, tentukan persamaan bayangan garis E dengan persamaannya itu adalah 3x plus 4y dikurangi 5 sama dengan 0. Jika ditranslasikan oleh T sama dengan min 2, min A, min 4. Kemudian gambarkan hasil transformasinya. Berarti kita gambarkan dengan menggunakan kertas. Ya, contoh misalkan kalau kalian gunakan kertas, boleh juga. Silakan. Coba-coba saja. Kalau kalian kesulitan dalam menggunakan GeoGebra. Bisa menggunakan kertas. GeoGebra ya, saya rasa untuk menggunakan GeoGebra kita sudah aman lah, gitu ya. Tinggal kita ini coba langsung menggunakan GeoGebra bisa. Tinggal tulis persamaan garisnya, tulis persamaan garisnya. Kalau kamu menggunakan GeoGebra ini Moses, coba Moses lebih dekat lagi ke kanan, lebih dekat Moses. Tulis di sini. Tulis di situ 3x 3x. Kurangi 5 sampai berapa? Sampai 6. Lalu setelah itu kita translasikan. Kalau translasi berarti kita pilih ini. Misalkan kalau translasi ini 40, ini 40.
ini. Itu cepat. Nah, kita tinggal pindahkan.
30 menit. Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Kelompok mana yang mau maju ke depan? Terserah, dari 3 syarat tadi Anda bisa tempuh dengan salah satu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan saya persilakan kepada dia untuk menanyakan hasil kerja kami. Bertanya mengapa bisa mendapatkan 15? Dari 3x tambah 4x tambah 15 itu sama dengan 0. Oh, 4y. X. Mana dapatnya 15? Kalau kalian tidak bisa menjawab, berarti Pak Guru lemparkan ke temannya. Iya. Bagaimana untuk penanya? Puas dengan jawabannya? Mengapa bisa mendapatkan 15 sampai 0? Karena 6 dikurang 16 kan min 10 toh. Min 10 dikurang 5 jadi hasilnya 15. Jadi di sini 3x tambah 4y tambah 15 sama dengan 0. Jadi hasilnya 15. Terima kasih. Baik, silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat. 3 yang menanyakan angka 15 itu dapat dari mana? Nah, untuk angka 15 ini diperoleh sudah dijawab tadi saya rasa, tapi Pak Guru ingin mempertegaskan kembali bahwa ketika kita melakukan mencari bayangan, melakukan secara analisis matematis untuk mencari bayangan daripada sebuah garis, maka kita harus merubah dalam bentuk titik dulu, ya, berangkat dari titik, sehingga pada akhirnya kita akan memperoleh hasil substitusi titik itu ke persamaan garis. Nah, sehingga di sini diperoleh 3 kali x aksen berarti 3 x aksen, 3 kali 2 berarti 6, 4 kali y aksen berarti 4 y aksen. Ya. Tapi kalau kita sebutkan 4 y saja cukup. Ujung-ujung nanti aksennya kita akan hilangkan. Nah, ini hanya pembedanya saja. Oke, kita lanjut. Nah, 3x ditambah dengan 6 ditambah dengan 4y aksen dikurangi dengan di sini tambah ya, bukan kurang ya. Diperbaiki ya. 16. Jadi Nanti dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi kita cari suku yang sejenis. Nah, ini tidak sejenis dengan ini. Berarti ini tetap ya 3x 4y. 6 tambah 16 itu sejenis ya. Berarti 6 tambah 16 berarti 22 dikurangi 5. Berarti di sini yang benar itu adalah 7 sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan bayangan garis itu adalah 3x tambah 4y ditambah dengan 15 ini salah. Jadi di sini yang benar itu adalah 17. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi mudah kan belajar tentang transformasi. Jadi kita hari ini fokus pada materi tentang
translasi dan refleksi. Nah, untuk 5 menit terakhir untuk kegiatan kita, kita akan melakukan kuis. Bisa ini terganggu ya? Iya. Sudah buka registrasi? Sudah, Pak. Ya, sabar. Klik join. Ya, klik join. Sudah? Kasih masuk kode. Kalau sudah selesai, kasih masuk kode. Kodenya 927 516. Oke, baik, sudah. Berarti untuk nilai tertinggi sekarang diraih oleh Putri. Kita tutup. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ingat, sebelum kalian pulang, buku tugasnya dikumpul di depan mejanya Pak Guru. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.